akan dia perbuat di kelahiran Tama dan Tami. Ari-ari mereka berdua dimakan oleh Segawono. Itu yang membuat Segawono akan dengan mudah mencelakai kedua cucunya ataupun cucu saya. Sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Saya lemah, saya tidak sekuat dulu. Diancam dari orang yang paling disayang. Di sisi lain saya menggebu-gebu untuk menghentikan apa yang dilakukan Segawono. Penumbalan, penyesatan terhadap manusia, dan banyak lagi kejahatan yang dilakukan. Tapi di sisi lain, saya harus memendam keniatan saya itu. Karena ada nyawa yang terancam. Apalagi nyawa itu adalah darah daging saya sendiri. Cucu saya. Nah, untuk menantunya sendiri, anak dari Segawono siapa tadi? Pancalangit. Pancalangit. Apakah dia memiliki sifat persis sama ayahnya? Alhamdulillahnya. Untuk Pancalangit, dia sangat berbanding terbalik dengan ayahnya. Saya rasa Pancalangit mengikuti ataupun menurunkan sifat dari ibunya yang sudah tiada sekarang. Mendiang ibunya. Benar. Ibunya dikenal oleh masyarakat luas di wilayah Jatinem adalah sosok yang sangat baik hati dan sangat membantu terhadap siapapun yang tertindas. Dan kabar mengejutkannya, mendiang ibu ataupun istri dari Segawono itu juga mati di tangan Segawono. Dari alasan itulah saya benar-benar menganggap serius ancaman dari Segawono yang rela membunuh ataupun menghabisi nyawa kedua cucunya. Karena kepada sang istrinya saja dia begitu tega. Namun alhamdulillahnya Pancalangit benar-benar sosok yang berbeda dari ayahnya. Dia lebih memilih meninggalkan berlinangnya ataupun gemerlapnya harta yang dimiliki oleh Segawono, yang bisa saja dia manfaatkan, bisa saja dia gunakan untuk semua kebutuhan dan kesenangannya. Tetapi tidak. Menantu saya dan juga anak saya lebih memilih hidup dengan sangat-sangat sederhana. Itu salah satu yang membuat jenengan menyetujui pernikahan mereka. Iya. Itu yang menjadi salah satu sebab saya setuju dengan pernikahan mereka berdua. Namun sebenarnya manusia, untuk saat ini, hubungan saya dan juga Segawono itu tidak ada apa-apa. Ataupun baik-baik saja. Karena saya tidak mengancam apa yang dia lakukan. Dan dia juga tidak mengusik apa yang saya lakukan setiap harinya. Kami juga seringkali mengobrol, namun hanya sebatas mengobrol tentang keluarga kita. Tidak lebih dari hal itu. Seperti ini, Mbah Cepat. Apakah jenengan izinkan bila mana saya ingin berbincang dengan anak kandung dari Segawono, si Pancalangit? Tentu saja manusia. Kalaulah dengan kalian yang berniat untuk menghentikan Segawono yang melakukan hal-hal keji itu, saya akan sangat-sangat bersedia
Dan saya akan sangat-sangat bersyukur. Karena nantinya ketika kalian berhasil, kalian dikirim oleh Tuhan ataupun Allah ke tanah Jatinom ini untuk menyelesaikan ini semua. Saya sangat-sangat berterima kasih. Jadi apapun yang kalian butuhkan, informasi apapun yang kalian ingin dengarkan dari saya dan juga anggota keluarga saya akan berikan. Itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena nanti rusak hubungan jenengan sama Sekawono. Tentunya tidak. Menantu saya juga menyadari bahwasanya ayahnya itu melakukan sesuatu yang kecil. Tetapi dia juga tidak memiliki daya apa. Sebentar, saya panggilkan anak saya itu. Teman saya. Assalamualaikum. Ayah memanggilmu untuk datang ke hadapan ayah. Silakan. Bapak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak. Apakah ada hal penting? Bobo meminta maaf. Sudah mengganggu kau yang sedang bekerja mengusahakan sesuatu untuk keluargamu. Tidak. Ini juga sebenarnya mau selesai dan mau istirahat. Seperti itu. Ya, Lalu sedang apa? Cucu-cucuku yang lucu itu. mereka semua sedang bermain dengan ibunya. Ya, seperti ini, anakku. Di hadapanmu ada manusia yang mungkin saja manusia-manusia ini adalah jawaban atas doa-doamu, doa-doa saya, dan juga doa-doa yang lain yang menginginkan perubahan dari ayahandamu. Yang menginginkan ayahandamu untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Manusia-manusia ini sedang mengusahakannya. Perkenalkan, nama saya Ganang. Silakan. Sama saya Warso. Kamu berbakti-bakti ya, dipanggil langsung datang, bajunya masih kotor ya gitu, nggak sempet. Kalau saya Pancalangit. Kamu lagi bekerja apa, Tuan Pancalangit? Mohon maaf sebelumnya, saya datang dengan kondisi seperti ini. Saya tidak tahu ada banyak tamu di sini. Iya, tadi saya sedang menyelesaikan pekerjaan saya. Soalnya sudah sangat tanggung. Sebentar lagi selesai, jadinya saya berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Kerjanya apa, Tuan Pancalangit? Saya menjadi pemahat batu, pengrajin batu. Ya, mungkin jika ada pesanan mereka yang menginginkan dibuatkan cobek, dibuatkan lumpang, ataupun bahkan dibuatkan patung sekalipun, insya Allah saya akan usahakan untuk bisa membuatnya. Pawon. Ya, itu juga bisa. Tungku. Ya tunggu, pawon mas. Berarti jenengan itu batu besar terus dipahat dibikin kerajinan lah intinya ya. Iya, benar sekali. Bahkan saya juga bisa menerima pesanan untuk mengempu sebuah senjata. Oh, pengempon. Ya. Benar. Seperti ini, Tuan Pancalangit. Lah, saya jujur kaget mendengar kabar ternyata engkau adalah anak kandung dari Gawono. Bapak Segawono yang hidupnya bergelimpangan harta, ya. Tapi ternyata jenengan memilih kerja keras seperti itu, ya luar biasa. Apa yang membuatmu memilih hidup seperti ini sih, Tuan Pancalangit? Ya, sebenarnya
ini adalah pilihan saya dari dulu untuk tidak mengikuti jejak dari bopo saya. Karena dahulu saya selalu diberitahu oleh ibu bahwasanya sebagai seorang laki-laki itu harus bisa bertanggung jawab atas apa semua yang dilakukannya, bahkan mengusahakan dengan hasil tangan ataupun keringat sendiri. Dan dari situ saya selalu belajar dari dini untuk menjadikan diri saya ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan dari tangan kanan saya sendiri. Apakah engkau tidak dimarahi sama bapakmu ketika memilih hidup seperti ini? Tidak. Bapak saya ataupun bopo saya, sebenarnya mereka membebaskan apa saja pilihan-pilihan yang ingin ditentukan oleh anak-anaknya. Dulu saya juga pernah diminta oleh bopo saya untuk mempelajari sebuah ajian ataupun ilmu. Namun saya sangat tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Mau diberi 10 buku pun saya tidak paham apa yang dimaksud di dalam buku itu. Maka dari itu saya mencari hal-hal lain. Bahkan saya juga bisa melukis. Saya menerima pesanan lukisan juga. Seniman. Kalau multi, Iya. film. Multikolor. Nah, berarti kalau mbaknya jenengan si Pindasih, kalau itu ngikutin jejak bapaknya ya? Ya, Mbak Pindasih, dari kecil saya tahu dia sangat giat dengan belajar bela diri, dengan belajar ilmu-ilmu kanuragan. Dia tidak akan puas dengan apa yang sudah dia dapatkan dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh bapaknya. Dia akan selalu mencari-cari lagi ilmu-ilmu baru agar dia menjadi semakin kuat. Seperti ini. Ya, pertama tentunya saya ingin bertemu denganmu. Saya ingin mengenalmu jauh lebih dalam. Yang kedua, jujur, Tuan Pancalangit, kami itu merasa keresahan atas semua tingkah dari Bapakmu Si Segawono. Bapakmu itu sudah melakukan penyelewengan yang besar, ya. Penyesatan, penumbalan, dan lain sebagainya, yang intinya itu merugikan banyak dari kalangan, khususnya bangsa manusia. Ditambah lagi keresahan yang timbul di wilayah Desa Jatinom, ya. Warga masyarakat di sana, khususnya bangsa manusia, itu setiap harinya harus merasa terteror, ketakutan dengan sesuatu yang mereka tidak bisa lihat, yang tidak bisa mereka mengerti, ya, yang ada hanya merintih atas ketakutan itu, sehingga mengganggu pekerjaan dari mereka, sehingga banyak dari mereka itu sekarang kesusahan untuk hidup. Ya. Kesusahan untuk hidup maksudnya di sini yang harusnya bekerja dengan tenang, mereka tidak boleh bekerja karena harus menunggui anak istrinya di rumah. Karena ketakutan yang mereka timpa setiap malam, yang kerjanya merantau di sana, mereka semua pada pulang. Ya. Seperti ini, Tuan Pancalangit. Kau adalah dari dagingnya. Dengan adanya engkau bercerita seperti yang tadi engkau ceritakan, jujur, ya. Belum tentu bila mana saya di posisi panjenengan saya bisa memilih hidup seperti panjenengan. Ya. Mungkin kalau posisi jenengan, posisi saya ada di jenengan, saya jujur malah suka hidup yang gampang daripada susah payah. Ya. Saya doakan atas semua pilihanmu, semoga sebagai jalan kebaikan untuk anak-anakmu, istrimu, dan dirimu, ya.
Amin ya rabbal alamin. Hidup yang penuh berkah dan barokah. Amin. Ya, diperlancar segala urusannya, Amin. dijauhkan dari sandung seribetnya, Amin. ya, serta engkau dimuliakan di mata Gusti Allah Amin. sampai di yaumul akhir. Amin. Ya. Dan saya juga meminta doa restunya darimu Pancalangit. Ya. Semoga adanya kedatangan kami di wilayah Jatinom, ya, dengan apapun nanti caranya, ya, insya Allah kita bersikeras untuk menghentikan ayahmu. Bila mana nanti ada sesuatu hal besar, ya, yang terjadi baik untuk kami ataupun mau ke perguruan ayahmu, sebelumnya saya meminta izin terhadapmu, ya, dan doakan semoga ini adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Tuhan untuk menghentikan kejahatan bapakmu. Walaupun saya paham Pancalangit, ya, apa yang nanti saya kerjakan saya juga tidak mengerti. Namun alhamdulillah saya memiliki keyakinan dari zaman dulu sampai hingga saat ini. Ini adalah bukan kali pertama saya untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti ini. Kami akan memilih celah-celah yang bisa kita masuki agar kejahatan itu harus tetap diselesaikan. Seperti ini, para manusia. Sebelumnya, saya mewakili bopo saya ataupun ayah saya, Gawono, meminta maaf sebesar-besarnya atas semua keresahan yang terjadi pada kalangan ataupun golongan kalian. Dari hati yang paling dalam, saya memang sangat menginginkan untuk semua yang dilakukan oleh ayah ataupun bopo itu dihentikan, ataupun bopo sadar dengan sendirinya untuk tidak melakukan hal-hal itu lagi. Tapi saya melihat saat ini, walaupun nantinya bopo sudah berhenti, saya lihat Mbak Yu akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh bopo. Saya benar-benar mewakili ayah Segawono meminta maaf kepada golongan para manusia seperti kalian. Di sini saya senang mendengar bahwasanya ada makhluk yang dengan ketulusannya ingin menghentikan bopo saya ataupun ayah saya. Saya senang dan saya menyetujuinya. Namun saya tidak bisa membantu apapun. Saya juga tidak bisa melakukan apapun. Saya pernah berbicara dengan ayah ataupun bopo Segawono mengenai hal ini dan mempertanyakan kenapa bopo selalu melakukan hal-hal seperti itu. Bopo hanya mengatakan bahwasanya ini adalah keahlian saya. Saya bisa hidup selama ini. Saya bisa hidup berkecukupan seperti ini. Ya dengan cara seperti ini. Dan saya juga berbicara terhadap bopo Segawono. Namun yang bopo lakukan itu bukankah merugikan banyak hal? Tidak. Bopo menjauh seperti itu. Saya bingung. Yang tidak dimaksud oleh bopo itu tidak yang seperti apa. Sedangkan yang saya lihat banyak sekali kerugian-kerugian yang terjadi di luar dari perguruannya si bopo Segawono. Bahkan keluarga besar pun mendukung semuanya yang dilakukan oleh bopo Segawono. Jadi dari hal seperti itu saya sudah memutuskan. Ya, mungkin saya tidak bisa menghentikan
apa yang dilakukan oleh keluarga besar saya ataupun bopo saya. Tapi saya niatkan dalam hati yang paling dalam. Setelah saya menikah nantinya, saya berjanji saya akan berusaha merawat keluarga, istri dan anak-anak saya nantinya untuk tidak makan dari harta yang dihasilkan oleh bopo. Dan setelah saya menikah, saya memutuskan meminta izin kepada bopo untuk membuat gubuk kecil di sebelah ataupun di samping perguruannya si bopo, tidak jauh dari situ. Saya membuat gubuk sederhana di situ, dan di situ saya berusaha bertahan untuk hidup, tidak bergantung dari harta yang dimiliki oleh bopo. Saya mencari nafkah dengan menerima pesanan-pesanan dari makhluk-makhluk yang membutuhkannya. Ya, memang sulit untuk bertahan hidup seperti itu. Tapi saya sudah berjanji di dalam diri saya sendiri. Saya akan mengusahakan sebelum saya mati. Ya. Selagi saya masih hidup dan selagi saya masih bisa berjalan, saya tidak akan membiarkan anak dan istri saya untuk kelaparan. Maafkan saya. Saya belum bisa membahagiakan putri Bapak. Kau sudah melakukan yang terbaik. Saya bangga denganmu. Berbolong itu Mas. Ya sudah. Wes suruh bekerja lagi aja. Ayah, Sama, ada apa? Cucunya. Cucunya datang. kenapa belum pulang? Itu cucu saya. Bentar lagi ini ada kakek. Halo cucuku. Kenapa ya belum pulang? Ini saya lagi Ya. ngobrol. Ayah akan pulang. Tama juga ikut pulang ya. Saya akan pulang. Katanya ingin membelikan tanah. Apa? Kamu sudah meminta sudah lama. Kenapa kau tidak mengatakan itu? Tidak apa-apa. Iya, sudah dipesankan panah itu. Kamu, ya besok insya Allah tak panah itu datang. Kamu pakai panah yang saya buat dulu itu. Sudah jelek, ayah. Tama, Eyang punya panah yang bagus untuk Tama. Tak mau, kakek. Ayah, katanya ingin membelikan tanah yang bagus. Tapi nyatanya ketika ditanya, besok Iya. terus. Besok panah itu akan datang. Tenang saja, saya tidak akan pernah bohong. Saya kan sudah berjanji kepada Tama. Ayah sudah punya uang kan? Sudah dapat. Tadi Tama ke tempat kakek Sukowono. Malah dimarahi. Ya, tidak apa-apa. Ayah yang minta. Kawono. Tenang saja. Saya akan dapatkan panah yang kamu inginkan. Janji? Janji, saya berjanji. Kapan? Besok panah itu akan datang. Awas bohong. Saya tidak pernah bohong. Buktinya selama ini saya selalu menepati janji saya. Walaupun sedikit waktunya melambat. Ini tanah yang dibuat oleh ayah sudah Tidak apa-apa. patah. Sekarang main itu terlebih dahulu. Tapi ingat jangan melukai adikmu. Cita Utami. Tapi cepat pulang. Ya, ini sebentar lagi. Bawa tanah. Nah, saya kan harus menyelesaikan pekerjaan itu dulu. Setelah saya selesaikan pekerjaan, saya pergi untuk ambil panah itu. Jadi, Ya, jangan besok-besok lagi. tidak. Saya sudah main dulu sana. Hati-hati. Oke, Ya, kamu pulang. ya, hati-hati di jalan. Kapan kakek main? Nanti kakek akan main. Bawa mainan ya. Iya, kakek akan membawa mainan yang banyak. Nah, seperti itu. Bawa pedang. Iya, Yang panjang.
Yang panjang. Kakek akan bawakan pedang yang sangat panjang. Yang dari batu itu bagus sekali. Berat. Berat itu berat. Astagfirullahaladzim. Masa setiap main harus digotong sama Tami? Kan saya pengen main sendiri. Ya kan karena Tama sekarang Jangan. masih kecil. Jangan pakai batu ya. Pakai yang Itu bahaya nanti kalau sudah dewasa baru pakai yang panjang. janji Ya. Sekarang pakai yang tidak Ya, membahayakan. kakek janji. pedang. Kakek akan bawakan pedang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nanti sudah. Tidak usah, ayah. kau ke tempat ayah, Tidak usah. ambil panah dan kau bilang kepada Tama bahwasanya kau membelikannya Tidak. di pasar. Ini saya mau menyelesaikan pekerjaan. Dan itu uangnya sudah bisa digunakan untuk membayar panah itu. Sudah tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas bantuan ataupun kepedulian ayah. Tapi percayalah, saya tidak akan pernah membuat istri dan anak saya mati kelaparan. Saya Terima berjanji kasih. kepada ayah, jikalau anak dan istri saya sampai kelaparan, maka saya siap untuk dipenggal kepala saya. Terima kasih kau sudah mengusahakannya. Terima kasih banyak. Saya pulang dan pamit terlebih Oh. dahulu. Ya, terima kasih Tuan Panca. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Anak menantu saya. Sama sekali dia tidak mau merepotkan siapapun. Bahkan saya yang sebagai ayah. Beruntung, Mbah Jepat. Saya meyakini apa yang sudah ditaburkan oleh Mbah Jepat, anak dari Mbah Jepat, itu menunainya. Ya. Itulah sebuah kebaikan. Amin. Sekarang seperti ini saja manusia. Apapun yang kalian butuhkan, untuk kalian bisa menghentikan. Ketika itu saya bisa membantu, saya akan bantu. Dan kalian tolong, jangan sungkan meminta bantuan terhadap saya. Terima kasih Mbah Jepat. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Senang berkenalan dengan kalian. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silo, Di sini ada fakta yang mengejutkan ya teman-teman ya. Betapa malunya kita ya ketika memang ya mohon maaf kita yang seringkali terlahir dari keluarga yang kurang mampu ya harus mengeluh dan tidak sadar diri menginginkan hal-hal besar itu justru hadir terhadap diri kita tanpa ngukur siapalah diri kita. Ya, apalagi ditambah sombong yang melebihi batas, gengsi tanpa menengok ke belakang diri kita itu siapa. Tadi kita dilihatkan sesosok pria sejati ya yang terlahir dari keluarga yang bergelimang harta, tersohor walaupun tersohor karena kejahatannya, namun justru Tuhan atau Gusti Allah mengirimkan atau menitipkan anak ya yang berbanding 180 derajat atas kelakuan bapaknya ya, dan bisa jadi anak yang seperti ini yang akan bisa menolong ayahnya ya, dihadap pertimbangan dari Gusti Allah nantinya. Kan ibunya dibunuh oleh Bapaknya ayahnya itu. Dia tidak, kayaknya saya lihat itu tidak mempunyai dendam. rasa dendam sedikit pun gitu Mas. Ya, beruntungnya kita memiliki anak yang soleh sih saya apa. Semuanya tidak ada maknanya ketika memang satu hal keturunan kita itu meresahkan kita. Nah, Gitu. iya benar. Iya. Itu kan pelajaran penting. Tidak ada sesuatu yang berharga kecuali satu iman.
Ya. Amit-amitnya mas. Saya kan salah satu yang banyak dosa, apalagi peminum ya. Dan amit-amitnya saya punya anak itu jangan sampai ikut jadi peminum ya mas. Nah, itu kan sudah, saya sudah berdosa, anak saya itu minum, dosa saya tambah banyak kan mas. Oh, iya. Jolo. Tuh. Gue mikir pekerja keras. Tidak menggunakan harta orang tua. Bakul pawon hukum iki, Mas. Iya, Mbok. Pemahat batu. Iya, kayak pawon bakul pawon, Mbok. Pawon apa tuh serah deh. Oh, ciri. Jangan diguyu. Lah kamu notasinya justru malah negatif. Yang enggak kan nyambung tadi diperlihatkan gambaran yang memang seperti itu. Aduh, sih di bakul pawon, Mbak. Notifikasinya jelek. Nah, Titik waktu, Mbok, Mas sebenarnya, Mas. Titik waktu. Namun ya lebih memilih seperti ini kan mulia. Mungkin hina di mata makhluk, tapi kan mulia di mata Ya, Tuhan. benar, Pak. Nah, hina Matamu. Yo, Mas. Pawon. Kamu itu intonasinya itu menghina itu. Bakul gimana? Bakul pawon, Mbok. Nih, kamu tadi bebas dimarahin sama suaminya Mbak Kunti. Ya sekarang mau dimarahin lagi? Ya enggak mau. Ya, Ngedek kalau mau sini kok yo. mau saya gue. Dan maring suamine gue pada sini. Temenan lah aja. Ya, Mbok, Mas. Suamine nurul. Aja kan gedegi wong lanang. Mulane banyak laki-laki yang meninggal duluan nih gara-gara ditekan terus sama istri. Ya wis lah, kita berpikir dan intermezzo dulu yuk. Pindah tempat di sini, energinya habis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya diambil sendiri-sendiri teman-teman pelajarannya. Pekerjaan apapun itu Kalau bagus. kemarin itu Anu, gue positif bocok gue temenan gue